Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan pada hari kiamat? Sebuah kisah penuh hikmah dan keajaiban yang akan menggugah hati kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita simak bersama kisah menakjubkan ini yang akan membawa kita lebih dekat kepada keimanan. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah hari kiamat, Dia terlebih dahulu akan membangkitkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Namun dari semua malaikat tersebut, malaikat pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israfil. Dia adalah makhluk pertama yang dibangkitkan setelah peristiwa hari kiamat. Setelah dibangkitkan, malaikat Israfil mengambil sangkakalanya dari Arasy untuk membangkitkan para makhluk nantinya. Setelah kebangkitan para malaikat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian membangkitkan malaikat Ridwan. Setelah ia bangkit, Allah memberinya perintah dengan berkata, "Wahai malaikat Ridwan, hiasilah surga dan persiapkan perhiasannya untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Burak, yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad SAW saat perjalanan Isra dan Miraj. Burak adalah makhluk pertama yang dibangkitkan oleh Allah dari golongan hewan. Bersamanya, Allah juga membangkitkan mahkota, Liwaul Hamdi, atau bendera pujian. Dan dua perhiasan surga didatangkan kepada para malaikat. Pada saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat, kenakan pakaian kepada Burak itu. Para malaikat pun segera mengenakan Burak dengan pakaian dari cahaya yang dihiasi dengan batu yakut berwarna merah dan tali kendalinya dari batu zamrud berwarna hijau. Dan dua perhiasan berwarna hijau dan kuning. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada para malaikat, "Pergilah ke kuburan Nabi Muhammad." Mereka segera bergerak dan turun ke bumi. Saat itu, bumi sunyi dan datar. Karena kondisi seperti itu, para malaikat tidak mengetahui lokasi kuburan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba, Nur Muhammad muncul. Seperti sinar yang menembus hingga awan langit dari kuburnya, para malaikat menyadari bahwa cahaya itu adalah tanda keberadaan kuburan Nabi Muhammad SAW. Dengan cepat mereka bergerak menuju cahaya itu. Ketika para malaikat mencapai titik cahaya tersebut, malaikat Jibril berkata kepada malaikat Israfil, "Serukanlah, wahai malaikat Israfil. Engkau adalah malaikat yang Allah pilih untuk mengumpulkan makhluk-makhluk di hadapannya. Ini adalah kekuasaanmu." Kemudian malaikat Israfil menjawab, "Wahai malaikat Jibril, engkau yang harus menyeru. Engkau adalah kekasih Nabiullah Muhammad di dunia." Namun malaikat Jibril menjawab, "Aku merasa malu kepadanya." Malaikat Israfil kemudian melemparkan permintaan tersebut kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail pun mencoba menyeru dengan mengatakan, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabiullah Muhammad." Namun Nabi Muhammad SAW tidak memberikan jawaban. Para malaikat kemudian menyuruh malaikat Israfil untuk menyeru. Malaikat Israfil pun mencoba menyeru dengan mengatakan, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun, hasilnya tetap sama. Nabi Muhammad SAW tidak menjawab. Malaikat Israfil kemudian mencoba lagi, "Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Nabi Muhammad SAW masih tetap tidak memberikan jawaban. Hingga akhirnya, malaikat Israel mencoba menyeru dengan kalimat lain, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan. Hari di mana amal perbuatan diperhitungkan dan ditampakkan kepada Zat yang Maha Pengasih." Tiba-tiba kubur Nabi Muhammad SAW terbelah. Di sana, Rasulullah terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya, sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan di jenggotnya. Setelah itu, malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad SAW dan memberi dua perhiasan surga dan Burak. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari bersedih dan hari penyesalan. Ini adalah hari pembalasan, hari pemisah, dan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai malaikat Jibril,
ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu, dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang ini, tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas jembatan Sirat atau penghubung menuju surga?" Lalu, malaikat Israfil menjawab pertanyaan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu dengan penuh keceriaan." Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Sekarang hatiku sudah lega dan tenang." Nabi Muhammad SAW merasa lega mendengar berita bahwa umatnya belum dibangkitkan karena beliau khawatir jika umatnya yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu. Dengan cepat, beliau menaiki burak. Demikianlah kisah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan di hari kiamat. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.